Selamat datang di Novel Bersuara. Sebuah cerita yang berjudul Bunda, Bukan Wanita Malam. Episode 67. Oleh autor Kolom Langit. Dengan If sebagai pengisi suara. Selamat mendengarkan. Sore itu Sera mengajak Via bicara empat mata di sebuah taman di depan rumah sakit. Sementara Ibu dan Wira menunggu sambil mengawasi Lila yang sedang bermain di sebuah area khusus untuk anak-anak yang tersedia di depan rumah sakit itu. Maaf, kalau kehadiranku sudah mengganggumu selama ini. Aku hanya merasa iri karena Lila lebih memilihmu daripada aku, yang ibu kandungnya sendiri. Ucap Sera. Dari wajahnya sudah terlihat kesedihan mendalam. Aku bisa mengerti untuk itu. Lila bukan anak yang mudah menerima orang baru. Jelas Via mencoba meredam kesedihan wanita di sampingnya. Sampai sekarang dia belum bisa menerima aku sebagai ibu kandungnya. Maaf, tapi aku sudah berusaha membujuknya. Mungkin aku butuh waktu lagi. Tapi aku yakin, suatu hari Lila akan menerimamu. Sera menyeka setitik air matanya. Ia mulai teringat masa lalu, saat dimana dirinya dan Wira masih terikat dalam pernikahan. Wanita itu menarik nafas dalam sebelum melanjutkan ucapannya. Wira menikahiku sebagai bentuk tanggung jawab karena kecelakaan yang menewaskan orang tuaku. Aku menganggapnya sebagai pembunuh, karenanya aku membencinya. Demi membalasnya aku mengikat Wira dengan rasa bersalah, dan aku berhasil. Wira bertekuk lutut di hadapanku. Dia memberi apapun yang aku mau. Ayah benar. Antara aku dan Wira tidak pernah ada rasa cinta. Apa dirasakan Wira padaku hanya sebatas rasa bersalah. Sehingga dia buta untuk semua hal buruk yang kulakukan. Dan menganggapnya sebagai cinta. Dan sekarang aku bisa melihat cinta di mata Wira untukmu. Dan aku sempat merasa iri. Dulu berkali-kali aku sengaja melakukan kesalahan, tapi dia tetap memaafkanku. Sekarang aku sudah kehilangan semuanya. Aku bahkan pernah mengatakan tidak mau ada anak di antara kami, karena aku tidak mau terikat dengan Wira seumur hidupku. Karena itulah aku membuang Lila. Aku bukannya tidak menginginkan anakku, tapi kebencianku pada Wira terlalu besar sehingga membutakanku. Via tertegun mendengar penuturan Sera. Baginya tidak ada alasan apapun yang dapat membenarkan seorang ibu membuang anaknya. Aku dan Lila memiliki nasib yang sama, dibuang oleh orang tua kami. Karena itulah aku sangat menyayanginya, dan bagiku Lila adalah segalanya. Keheningan pun tercipta. Via dan Sera larut dalam pikirannya masing-masing. Boleh aku tanya sesuatu? Ujar Sera menatap Via. Dan segera dijawab anggukan oleh wanita itu. Kau akan punya anak sendiri dengan Wira. Apa rasa sayangmu pada Lila akan tetap sama setelah kelahiran anakmu? Via kembali tertegun. Pertanyaan Sera membuat tubuhnya meremah. Seakan wanita itu meragukan besarnya kasih sayang Via pada Lila. Lila adalah anakku, dan akan selalu begitu. Ucap Via menegaskan. Tapi seorang ibu pasti akan lebih menyayangi anak yang terlahir dari rahimnya. Kau juga akan begitu. Kedua bola mata Sera sudah dipenuhi cairan bening mengingat Lila yang akan memiliki seorang saudara tiri. Lila hanyalah anak angkatmu. Tentu saja kau akan lebih menyayangi anak kandungmu. Dan anakku akan merasa tersisih. Itu tidak akan terjadi. Lila tahu aku sayang padanya melebihi apapun. Kau yakin dia tidak akan merasa tersisih? Tanya Sera seakan ragu. Kali ini Via merasa pertanyaan Sera sudah sangat keterlaluan. Ia berdiri dari duduknya, bermaksud menghindari pembicaraan yang baginya tidak masuk akal itu. Maaf, aku harus segera pergi. Ini sudah sore, dan aku tidak mau Lila sampai lelah menunggu. Kau belum menjawab pertanyaanku dan aku tidak perlu menjawab apapun pertanyaanmu. Kau tidak punya hak meragukan cinta yang kumiliki untuk Lila. Kau tidak tahu apapun tentang aku dan Lila. Jadi, Bunda! Terdengar suara panggilan Lila dari seberang jalan sana, membuat Via dan Sera menoleh. Tanpa disadari oleh Wira,
Gadis kecil itu terlepas dari pengawasannya. Melihat bundanya berada di taman yang terletak di seberang sana, ia setengah berlari tak lagi memperhatikan kendaraan lalu lalang. Dari jarak yang tak begitu jauh, sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Menyadari adanya bahaya, Via dan Sarah pun panik. "Lila!" teriak Via memanggil. Tanpa berpikir panjang, wanita itu berlari kencang menuju jalan di mana Lila berada. Sementara Sarah membeku di tempatnya, antara terkejut dan khawatir. Tiba-tiba, bayangan ucapan Tuan Gunawan terngiang kembali saat beberapa hari lalu Sarah menemui mantan mertuanya itu untuk menghilangkan keraguannya akan ketulusan Via untuk Lila. Walaupun pria paruh baya itu sudah menjelaskan segalanya, namun ia tetap meragu dan ingin memastikan sendiri dengan bertanya pada Via. Kini ia telah menemukan jawaban atas keraguannya. Sekali lagi, Via berkorban dengan mudahnya demi Lila. "Kau tidak perlu meragukan kasih sayang Via pada anakmu, Sarah. Via bahkan mampu mengorbankan apapun demi Lila, sekalipun itu harus dengan nyawanya. Alasan mengapa Via pernah menjadi seorang wanita malam adalah demi Lila. Setelah semua pengorbanan itu, apalagi yang kau ragukan?" Kalimat panjang yang masih membekas di ingatan Sarah, seiring dengan air mata yang jatuh. Tubuh Via terhempas saat sebuah mobil sedan menghantamnya. Beruntung, ia sempat mendorong Lila hingga terjatuh ke trotoar sebelum mobil menyentuh tubuhnya. Tak jauh dari sana, Wira yang baru saja menyadari hilangnya Lila dari pengawasannya segera mencari anak gadisnya itu. Seluruh tubuhnya pun terasa lemas, dan cairan bening yang membasahi wajahnya saat mendapati pemandangan di depannya. "Via!" teriak Wira menggelegar. Bersambung.